Nah, hari ini saya coba share screen untuk sharing ya tentang rumah sakit aman bencana ya. Jadi ini Maret 2024 ya, Maret kemarin baru di launching. Jadi kita ada sosialisasi dari Kemenkes tentang rumah sakit aman bencana atau safe hospital seperti itu. Eh, untuk mengenal lebih lanjut untuk data riwayat hidup saya Wahyu Darim Saputra, lahir di Jakarta. Ini ada alamat Gmail saya, ini alamat WA saya. S1 saya di UI, S2 saya di UHAMKA. Pengalaman bekerja saya bekerja di bidang kesehatan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang. Saya terakhir bekerja saat ini di Rumah Sakit Royal Progress, Jakarta Utara, Rumah Sakit kelas B, Rumah Sakit swasta ya. Kemudian kompetensi saya sebagai Facility Manager, Manajemen Risiko, Ahli K3 Umum Kemenaker, Ahli K3 Rumah Sakit Kemenaker, Tugas Peran Kebakaran Kemenaker, Training of Trainer BNSP, kemudian sebagai Asisten Ahli Mutu Layanan Kebijakan dari Kemenristek Dikti, kemudian untuk Redoskos, Sismadak, kemudian Asesor Internal untuk STARS, kemudian PMKP, dan Pasien Safety dan Manajemen Risiko. Itu untuk data riwayat saya. Baik, nggak mengurangi waktu, mau cepat ya. Jadi kita bahas tentang rumah sakit aman bencana atau safe hospital. Jadi berdasarkan indeks bencana yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa di Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan 2024 ini menunjukkan tren bahwa kabupaten kota provinsi itu banyak yang berisiko bencana. Dan dari data center dari CRED ya, bahwa setiap tahun Indonesia mencapai sekitar 10 besar ya, 10 besar di dunia sebagai negara yang paling sering terkena bencana alam. Dan selain itu Indonesia berapa kali ya mengalami angka kematian yang cukup tinggi ya, di antara tahun 2021 ya sampai dengan 2022. Nah, bencana dapat berdampak ya secara langsung maupun nggak langsung terhadap sebuah rumah sakit ya. Dampak langsung bencana itu misalnya bencana internal ya, bila rumah sakit terletak di area rawan bencana, baik potensi ancaman hazard seperti adanya kebakaran ya, kemudian adanya kebocoran gas, penyakit menular. Kemudian untuk bencana eksternal seperti daerah-daerah yang triase, kemudian pengatur bantuan, contoh kecelakaan misalnya masalah transportasi yang skala besar, konflik sosial, kerusuhan, bentrokan masyarakat ya di sekitar rumah sakit. Rumah sakit ya sebagai satu pilar penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan, jadi harus mempunyai peran ya, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, menjadi tempat rujukan, kemudian menyediakan data dan informasi kesehatan, termasuk kita melakukan surveillance, serta berkontribusi dalam kegiatan preventif maupun promotif. Untuk menjalankan peran tersebut, rumah sakit harus aman, ya, harus berfungsi dan dapat diakses, ya, pada situasi bencana. Itu yang disebut sebagai rumah sakit aman bencana atau safe hospital ya. Jadi rumah sakit harus aman, harus berfungsi, dapat diakses pada saat bencana. Menurut data dari World Research Report ya di tahun 2016, risiko bencana di Indonesia menempati urutan ke-36 ya dari 171 negara di dunia ya, dengan tingkat paparan bencana sekitar 19,36%, termasuk dalam kategori sangat tinggi nih ya. Kita bisa tahu dari 171 kita ada di ranking 36 ya. Berarti rumah sakit yang berada di seluruh Indonesia dalam risiko bencana yang cukup tinggi. Kemudian rumah sakit aman bencana merupakan mandat ya dari kebijakan regulasi secara nasional.
Itu terdapat di Undang-Undang Kesehatan ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan di pasal 189 di huruf O. Kemudian ada di pasal 11 ya, di undang-undang yang sama itu disampaikan bahwa Pasienkes baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana untuk penyelamatan jiwa, pencegahan disabilitas lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. Ya. Jadi ini sudah dijamin ya teman-teman secara undang-undangnya di pasal 11 ini. Kemudian itu ada turunannya di PP nomor 47 tahun 2021 ya, tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan, bahwa rumah sakit wajib memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana. Untuk tingkat risiko bencana di Indonesia dan ranking dunia tadi disebutkan, ini data yang terbaru di tahun 2022 dari IRBI ya. Ini cukup besar sekali ya kondisi kita. Artinya kita harus sadar ini ada peta sebarannya, ada yang merah, ada yang kuning ya. Dengan dilihat rumah sakit teman-teman ada di warna apa, seperti itu. Di ya Permenkes 75 tahun 2019 nyatakan bahwa salah satu upaya pencegahan ya, dan mitigasi pada praktisi kesehatan ya, dengan menerapkan program fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana ya. Jadi di Permenkes 75 itu sudah dibunyikan dan dibunyikan kembali di dalam diakreditasi nih di Starkes ya. Starkes 1128 tahun 2022. Kemudian di latar belakang adalah bahwa rumah sakit harus mengimplementasikan rumah sakit aman bencana yang masih merupakan tantangan nih. Jadi ini tantangan untuk semua pihak, ya, termasuk dari tempat saya juga bekerja, dengan regulasi terbaru bahwa rumah sakit kita aman dari bencana. Ya. Di data pusat krisis ya di 2019 sampai 2003, sebanyak 43 rumah sakit mengalami kerusakan akibat bencana, di mana sekitar 12%-nya mengalami kerusakan berat hingga tidak berfungsi. Nah, di beberapa contoh rumah sakit mengalami kerusakan akibat bencana alam. Ya, contohnya, ya, sewaktu terjadi gempa di Cianjur, ya, itu ada rumah sakit Sayang, kemudian rumah sakit Cimacan, ya, rumah sakit Hafiz, ya, rusak akibat gempa di Cianjur tahun 2022. Kemudian terjadi di rumah sakit di Lombok Utara, ya, saat terjadi gempa Lombok di 2018, dan terjadi di Palu ya di 4 kabupaten kota akibat gempa, tsunami, dan likuifaksi ya di 2018. Kemudian untuk mewujudkan ya rumah sakit yang aman terhadap bencana juga merupakan suatu komitmen ya. Jadi secara internasional itu merupakan komitmen. Ya. Ini tercantum dalam deklarasi Sendai di tahun 2015 ya yang diadopsi oleh PBB dan disepakati sebagai bahwa rumah sakit adalah rumah sakit dan Pasienkes harus aman, efektif, dan beroperasi selama dan sudah bencana ya untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pelayanan esensial. Kemudian di pertemuan ASEAN, di tingkat ASEAN ada ASEAN Leader Declaration tentang disaster health ya di November 2017. Juga berkomitmen untuk mempromosikan serta mengimplementasikan program rumah sakit yang aman dan tangguh terhadap bencana. Jadi untuk upaya tersebut ya harus didukung dalam mitigasi struktural dan non-struktural di tempat Bapak Ibu semua bekerja dalam mengatasi mengurangi risiko bencana. Kemudian ini pembelajaran untuk kita semua dari lesson learn yang pernah terjadi bahwa waktu COVID ya kita tahu banyak hal yang semuanya serba mendadak, bingung ya karena memang kita tidak siap itu ya. Sebenarnya ada bahwa kita masih lemah ya secara nasional ya masih lemah ya kita belum siap yang testing, tracing, tracking seperti ya itu istilah-istilah yang mungkin kita udah pelajari waktu di bangku kuliah tentang epidemiologi, tapi begitu implementasinya di waktu zaman COVID ya saat COVID ya kita masih tergagap-gagap. Kemudian kemampuan menangani kelonjakan kasus ya pada pelayanan kesehatan di masa pandemi ya. Bagaimana rumah sakit sampai di Selasar sampai ke halaman sampai kita buka tenda ya. Teman-teman masih ingat ya.
2-3 tahun yang lalu kita pasang tenda di depan parkiran ya, contoh parkiran disiapkan untuk keadaan pandemi. Kemudian kita mengalami juga sulitnya mobilisasi nih, sumber daya kesehatannya sangat sulit ya, kefarmasiannya, alat kesehatannya, tenaga kesehatan, laborat, dan pembiayaan. Semuanya kita belajar ya dari lesson learned dari kasus tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama adalah penguatan ya, penguatan sistem kesehatan di Indonesia. Kemudian transformasi sistem kesehatan terlibatan semuanya dalam bentuk pentahelix ya, baik dari pemerintah, masyarakat, dari pihak kampus, dari pihak pelaku usaha, ya dari mass media seperti itu. Ini saling berkolaborasi seperti itu ya. Dan pemerintah harus berkolaborasi dengan semuanya, ya. Ada sektor swastanya, akademisi, tokoh publik ya. Dan perlu ada penguatan atau penyempurnaan arahnya kebijakan di berbagai sektor. Definisi bencana. Ini menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi bencana itu terbagi atas bencana alam, ini bencana non alam, bencana manusia atau sosial. Bencana misalnya ada gempa bumi, ya tsunami, gunung berapi, banjir ya, keringan, angin kencang. Untuk bencana non alam misalnya ada pandemi, kecelakaan industri, ya, kebakaran hutan. Untuk manusia sosial ada konflik sosial, teror seperti itu. Ini sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Kemudian di dalam Safe Hospital adalah rumah sakit harus aman bencana ya, merupakan fasilitas yang layanan tetap dapat diakses. Jadi ini kata kuncinya, harus tetap dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum. Pada sebelum, selama, dan setelah situasinya. Ini menurut WHO standarnya. Kenapa sih seperti itu? Tujuannya rumah sakit tetap dapat berfungsi karena dia dibutuhkan ya, untuk keberlanjutannya ya, setelah keadaan darurat dan bencana. Kemudian melindungi tenaga kesehatan, pasien dan keluarganya juga. Harus melindungi bangunan fisik. Jadi bangunan fisiknya harus melindungi baik sarana, prasarana, sistem. Ini sudah ada di PMK 40 ya tahun 2022 tentang bangunan gedung ya untuk rumah sakit. Rumah sakit juga harus membuat aman dan tahan terhadap risiko nih di masa depan, termasuk terhadap perubahan iklim ya. Kita tahu sekarang udah mulai panas yang tinggi ya, itu juga satu ancaman untuk lingkungan kita, terutama daerah mungkin di perkotaan ya, mungkin banyak yang panas yang tinggi atau pekerjaan di luar lapangan. Nah, standar rumah sakit aman bencana adalah identifikasi hazard ya. Jadi kita harus melakukan ya, identifikasi dulu nih, lihat dari historinya, lihat dari potensinya seperti itu. Kemudian lihat dari keamanan strukturalnya ya, lihat dari desainnya, struktur, konstruksi bangunan ya, bangunan tahan dan stabil. Jadi kita harus tahu ya, jadi teman-teman dari K3 harus bisa tanya ke orang buildingnya, atau ke manajemen building, atau ke bagian teknisi, ini gimana sih, ada nggak blueprint rumah sakit kita ya, teman-teman duduk bareng diskusi dengan mereka. Kemudian di poin ketiga, keamanan non strukturalnya nih. Jadi keamanan arsitekturnya kita harus tahu ya, jalur-jalur emergensinya, jalur evakuasi ya, koridor yang aman. Ini bagian dari kita. Jadi kita harus mengarrange seperti ini. Kemudian akses ya terhadap keamanan infrastruktur ya, contohnya ada jendela, pintu, dinding, pagar ya, lift ya, tangga ya, kemudian verifikasi itu air conditioner. Kemudian tentang sistem yang kritis ya, contohnya listrik, air, sampah medis ya, pemadam kebakaran. Kemudian sarana prasarananya nih, contohnya alat medis nih, laboratorium ya, perkantoran, gudang, penyimpanan dan pemeliharaan. Yang keempat adalah kita harus membuat adanya manajemen kedaruratan atau bencana. Kita dikenal dengan HDP ya, Hospital Disaster Plan. Itu ada komandonya ya, ada rencana kedaruratannya, ada manajemennya, sumber daya, logistik.
pembiayaan, pelayanan pasien, evakuasi, dan dekontaminasi. Jadi peran rumah sakit dalam penanggulangan bencana dimulai dari saat pra bencana. Jadi sebelum bencana, teman-teman semua di bidang kesehatan harus membuat ini. Pertama, kita harus mengurangi ancaman bahaya. Ya, kita harus tahu sistem pencegahannya apa, kecelakaan, ya, penanggulangan bencana, menerapkan standar K3, ya. Kemudian melakukan health bridge of peace, ya. Kemudian mengurangi kerentanan nih, ya, memperkuat struktur, non struktur, ya, perbaikan kondisi lingkungan, ya. Kemudian meningkatkan kesehatan, penyiapan anggaran yang memadai, meningkatkan kapasitas, termasuk membentuk sistem komando, yang membentuk tenaga cadangan kesehatan di rumah sakit, menyusun SPO, ya, untuk situasi darurat dan bencana, kemudian penanggulangan bencana di rumah sakit, ya, hospital disaster plan, ya, penyiapan sarprasnya apa, pelatihan, gladi, ya, pembiayaan. Kemudian pada saat bencana, ini harus dilakukan, ya, dari poin A sampai dengan poin I, ya, penilaian cepat, ya, rapid health assessment, ya. Kemudian adanya penerapan kondisi darurat, ada aktivitas sistem komando, ya, diaktifasi, yang tadi bisa dibuat di sini diaktifasi pada saat bencana, siap menerima pasien mudah diakses, ya, tetap aman, berfungsi dalam kapasitas maksimum, dan siap dimobilisasi ke lokasi bencana, kemudian menyediakan layanan kesehatan yang esensial, implementasi manajemen korban massal, pencegahan dan pengendalian infeksi, dan rujukan ataupun evakuasi medis. Yang bagian ketiga adalah pasca bencana, ya. Ada poinnya sampai dengan F, ya. Pertama, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Kemudian terlibat dalam penyusunan pelaksanaan, kemudian memperbaiki, membangun kembali prasarana dan sarana, ya. Kemudian meningkatkan fungsi pelayanan, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan dan pembelajaran. Nah, terakhir pembelajaran, kita evaluasi lagi, ya. Apa sih yang sudah dibuat di sini, ternyata oh di sini masih kurang, ya. Di posisi di sini, ya, ini implementasinya oh ternyata nggak sesuai, ya, diperbaiki lagi SPO-nya, pelayanannya, mungkin alurnya lagi seperti atau jalur komunikasi dirubah, silakan, ya. Ini yang harus disiapkan dalam peran rumah sakit dalam penanggulangan bencana. Yang pertama adanya safe hospital, jadi rumah sakit yang aman. Jadi, nah kita harus lihat ya, rumah sakit teman-teman semua gimana keadaannya, ya. Kemudian indikator rumah sakit yang aman itu seperti apa? Jadi situasi bencana, ya, di Indonesia, ya, di 2024, jadi ini memiliki bencana sebagai berbagai jenis di Indonesia, baik non alam, ya, termasuk bencana sosial, ya. Ini perlu disiapkan. Situasi pandemi, ya, kita mengalami pernah di 2019, ya. Terus terjadi lonjakan kasus, ya, kita pernah mengalaminya juga, ya, lonjakan kasus tiba-tiba ada jenis varian tertentu naik lagi, ya. Kita pernah mengalami kebutuhan oksigen, ya, teman-teman tahu oksigen dulu langka, ya, sampai ada perlakuan khusus untuk itu. Nah ini juga, ya. Jadinya ternyata dulu kita nggak berpikir oksigen aman-aman, begitu kasus ternyata oksigen jadi barang langka dan lebih mahal dari emas, seperti itu. Kemudian kita melakukan SAFE nih. Ini kalau disingkat inisial, ya, SAFE, ya, SAFE untuk SDM, artinya SDM yang bekerja di sana, ya, yang terlibat nih, sumber daya cukup, ya, SAFE untuk SDM-nya. A-nya adalah SAFE untuk alat. Nah, gimana dengan teman-teman alat semua di tempat teman-teman semuanya, ya. Jadi alat medis dan medis itu harusnya cukup dan memadai, ya. Ingat kondisi normal dan kondisi tidak normal masih berbeda, ya, situasinya, penggunaannya. Kemudian aman untuk fasilitasnya nih, ya, safe facility, ya. Fasilitas dan bangunan harus aman, harus direncanakan dan disiapkan sesuai fungsinya nih, darurat. Artinya tentu saja beda perlakuan dan tindakannya. Mungkin dalam keadaan normal nggak mungkin kita buka kamar di lorong, di selasar ataupun di halaman. Tapi karena darurat, ya harus dilakukan, ya, seperti itu. Dan itu harus kita pikirkan juga ke depannya, ya, siap nggak lingkungan di tempat kita. Berikutnya adalah safe untuk kebutuhan. Kita bisa memperkirakan kebutuhannya apa sih, ya, estimasi kebutuhan. Karena biasa pasien IGD, ya, mungkin di IGD teman semua mungkin di rumah, di tempat kerjanya hanya 5 bed seperti itu. Tiba-tiba datang 20 orang masa kasus keracunan massal. Siap nggak, ya? Ya, pasti nggak mampu IGD-nya.
Harusnya disiapkan berarti bed tambahan, mungkin ditarik dari kamar mana yang kosong atau dari gudang dikeluarkan. Nah, dari gudang juga kan nggak sembarangan, ada kunci yang kunci gudang, ada orangnya lagi seperti itu. Nah, persiapan seperti itu yang harus dipersiapkan ya, belum dari alat tadi ya, medisnya kebutuhan. Termasuk juga pembiayaannya ya, yang nggak normal ya, alat medisnya, nah itu harus disiapkan. Jadi ada safe, adalah safe untuk SDM-nya, safe untuk alat, safe untuk facility, safe untuk kebutuhannya. Nah, ini yang pertama ya, tetap harus aman, kata kuncinya aman ya. Kemudian yang kedua harus dapat diakses ya. Ketiga, nggak boleh kolaps ya, tidak boleh kolaps pada saat bencana ya. Gimana caranya? Karena waktu itu pasti kita, ya tadi saya katakan bednya hanya di IGD ya, IGD IGD ya, ada 5 bed ya. Tiba-tiba ya datang 20 orang keracunan ya. Jadi di IGD itu ada 25 orang. Ya, petugasnya ya dokter cuma satu, tambah perawatnya 2, tambah ADM-nya 1 ya. Siap nggak benar lonjakan seperti ini? Datang pada hari libur pula. Artinya kan manajemen nggak ada, tutup ya. Mungkin pelayanan lain juga tutup ya. Poli tutup. Nah, ini menghadapi hanya 25 orang. Ya, gimana kalau lebih besar lagi? Kita memberikan layanan esensial juga harus tetap jalan nih. Mampu nggak kita ya pada saat libur? Berfungsi pada kapasitas maksimum ya. Jadi kalau dikatakan rumah sakit kelas B misalnya bednya 200, 200 siap. Jangan hanya 200 di kertas, kenyataan di lapangan nggak 200 ya. Itu. Kemudian memiliki rencana dan tetap terorganisir. Jadi ada planning. Itulah gunanya perencanaan di awal. Dan harus tetap rapi. Jangan gerabak gerubuk kalau istilah orang Jakarta nih. Ini mana dulu yang dikerjakan. Yang kelima ya, nakesnya harus terlatih. Dan kenapa sih? Karena ya harus tetap beroperasi. Kalau nggak terlatih nggak mungkin. Kita kerja terakhir kan, kita kerja sama ya, bekerja sama dengan orang lain, dengan instansi lain, rumah sakit lain, karena nggak mungkin. Bisa ada keracunan, ada luka bakar 5. Kita nggak punya unit luka bakar, ya rujuk ke rumah sakit yang punya luka bakar ya. Misalnya kalau di Jakarta ada Fatmawati, ada RSPP, misalnya ada rumah sakit Polri seperti itu. Dan rumah sakit kitanya, rumah sakit umum biasa, ya beda pasien penanganannya. Ya. Nah ini perlu semua faktor ini. Kemudian yang poin kedua adalah tentang search capacity. Apa sih search capacity itu ya? Apa saja sih komponennya? Ya. Search capacity adalah kemampuan sistem pelayanannya untuk secara cepat ya menambah kapasitas ya, melebihi dari kondisi pelayanan normal ya, untuk memenuhi kebutuhan. Artinya menambah kapasitas nih ya. Artinya kalau tadinya rumah sakit yang misalnya ke atas ternyata nggak cukup, ya kiri kanan kita pakai nih, kita extend ruangan ini, kita extend, kita ambil untuk pelayanan misalnya di kegawat daruratan seperti itu, life saving dulu kita jalankan. Inilah search capacity ya, kita harus bisa ke arah sini ya. Nah, di dalam komponen search capacity yang pertama ada struktur ya. Strukturnya gimana? Fasilitasnya nih, kita menggunakan fasilitas kesehatan yang udah nggak berfungsi lagi, udah memanfaatkan yang dapat diubah. Ya misalnya ada ruangan kosong, ruangan diklat ya, kantor bisa kita gunakan ya, seperti itu. Kemudian kerjasama dengan Pemda juga, atau kerja Pemda, masyarakat sekitar. Karena kan kita nggak mampu, kita ajak relawan ya untuk membantu ya, untuk mobilisasi pasien, untuk merujuk pasien. Kalau ambul internal bawa keluar ikut dokter, nggak mungkin, titip ya. Jadi digunakan perlunya adanya peran serta Pemda dan masyarakat nih. Ya. Kemudian staff ya, staff SDM-nya. Berapa sih jumlah SDM kita? Ya tadi kita lihat kan di IGD tadi berapa ya. Dokter paling dinas sehari 1 kan, tambah perawatnya 2 ya, tambah ADM-nya 1 ya. Paling berapa? 4 orang ya. Tiba-tiba datang 25 orang misalnya, luka bakar. Oh, pasti kalang kabut ya, sedangkan bed IGD-nya cuma ada 5 ya. Nih, SDM siap ya, relawan yang berkompetensi ya, dan kita harus tahu dia punya kemampuan apa sih ya, pelatihan apa saja, yang nggak cukup hanya BLS ya, mungkin punya ACLS atau apalah seperti itu ya. Kemudian adanya perlindungan ya, coverage-nya ya. Kemudian untuk salary-nya gimana ya,
tunjangan medisnya, tunjangan keuangan juga ini jangan jadi masalah ya. Semuanya bisa, iya tolong tolong, tapi gitu masalah pembiayaan jadi masalah. Ini juga harus disiapkan. Artinya entah dari mungkin dari pemerintah nanti mesti masuk ke sini. Dan kerjasama dengan sekolah ya. Kalau dia ada peserta didik, ya bisa diberdayakan di sini ya, seperti itu. Kemudian sistem, ya, ada sistem organisasi terstruktur. Adanya pedoman ya, adanya prosedur, ada sistem komunikasi, adanya data dan informasi dan pendanaan. Jadi harus siap nih, secara internal. Untuk staffnya adalah staffnya adalah untuk perawatan obat. Ada APD. Ingat ya, pasien 5 tiba-tiba datang 25, APD cukup nggak? Ya, seperti itu. Obat-obatannya ada nggak nih? Jangan-jangan di farmasi nggak cukup, kita cepat ngebuka gudang farmasi. Jangan saatnya hari libur. Ya, kunci ya pegang siapa? Kan waduh. Ini jadi masalah juga. Ventilator bagaimana, tempat tidur gimana, ruangannya, isolasi, alat medisnya, sampah medis pasti banyak, pengolahan limbahnya pasti banyak karena mendadak. Nah, ini harus kita siapkan. Oke, ini dari jadi tentang respon kebijakan ya. Ini ada tiga S ya. Pertama adalah mobilisasi staf ya sini untuk masa melakukan diagnosa dan merawat pasiennya. Kedua ya, S kedua adalah supply. Jadi staf, dua supply. Alat yang diperlukan untuk mendiagnosa dengan aman. Nah, supply-nya gimana? Siap nggak di sini? Ketiga lah space ya. Untuk mengisolasi kasus, nah dipersiapkan nih ruangan-ruangan tertentu yang harus disiapkan ya. Pasien tadi meludak ya. Mungkin nggak ruangan, oh orangnya penuh juga karena bor lagi tinggi sekarang nih, ya udah. Ruangan mana yang bisa dipakai? Ya, kan nggak mungkin orang nunggu di IGD ya 25 orang, bed hanya 5. Berarti ada, kalau seperti itu ada 20 orang yang nggak tertangani kan. Nah, harus dicek lagi di kesiapannya. Kemudian langkah ketiga tentang konsep HDP ya, Hospital Disaster Plan. Ya, itu Pak, apa sih HDP? Kenapa kita susun HDP-nya ya? Ini pernah dibahas secara detail di pertemuan lalu, bulan lalu, teman-teman silakan buka di YouTube-nya. Jadi Hospital Disaster Plan adalah ya serangkaian proses ya SPO yang disiapkan untuk sebelum terjadi. Jadi ini ya namanya plan ya, sebelum kejadian kita harus kita melakukan suatu perencanaan. Apa sih kemungkinan bisa terjadi lingkungan kita bila bencana terjadi seperti itu. Kemudian di HDP juga ya ada timnya di sini ya yang melaksanakan prosedur ya, ada SPO-nya, kemudian ada timnya. Timnya ini adalah beragam. Kemudian ada waktu nih gimana berapa lama nih prosedur dilaksanakannya ya. Waktu prosedurnya, bagaimana dengan tempat dan fasilitasnya nih, di mana saja, apa yang kebutuhan agar prosedur disusun dapat dilaksanakan. Terus apakah prosedur dievaluasi nih? Nah ini kita harus review nih setelah selesai kegiatan, dievaluasi prosedurnya. Kalau berjalan oke. Nanti kalau nggak sesuai ya disesuaikan kembali. Oh kemarin nggak cocok di sini karena nggak bisa kejadian seperti. Atau jangan-jangan ada kasus khusus yang harus dibikin SPO baru seperti itu. Kenapa ada perencanaan? Ya karena itu untuk mencapai tujuan butuh perencanaan juga nih. Jadi nggak mungkin kalau semua tanpa apa direncanakan, persediaan logistik kan nggak cukup. Ya kan semua ada perhitungannya. Nyetok terlama juga nanti dikomplain. Ya obat atau alatnya alkesnya kadaluarsa. Ya. Kemudian menggunakan rencana untuk membantu rumah sakit dalam apa yang harus dilakukan. Tugasnya ada ini sebagai K3 ya. Kemudian dibantu termasuk melakukan koordinasi. Kemudian harus ada namanya Hospital Incident Command System ya. Kita dikenal di tim tanggap bencana. Jadi bukan hanya kebakaran, tapi ini ya, dilibatkan kalau bencana seperti ini ya. Tadi dimana dari persiapan, dari respon, kemudian dari recovery ya. Di sini dari circle disasternya, ini dari aktivitas, dari incident patient gate-nya mesti ada, incident respon gate-nya kita punya, recovery seperti apa, evaluasi ya. Ada skenario di dalam rumah sakit, ya, misalkan dampak ancaman, ya, kemudian tindakan disarankan dalam skenario, ya. Suatu responnya berapa lama nih? 10 menit, 2 jam, nah kita harus hitungkan di sini, ya. Kemudian review terhadap insiden, memulihkan insiden dan revisi dokumen, ya. Apa tuh komponen HDP dan bagaimana mempersiapkannya?
Nah, teman-teman pasti tahu di dalam MFK ya, di dalam Starkes ya, di MFK 9 di EP1 ya, di poin A adanya kebijakan. Kemudian yang dilatar belakangi oleh keadaan geografi di wilayah rumah sakit, kemudian ada profil rumah sakit dan ada kapasitasnya ya. Kemudian di MFK juga di EP2 dan EP3 ya, kita membuat HVA ya. Nah, ini di sini muncul HSI ya. Jadi kemarin juga ada pertanyaan nih karena di Starkes yang baru belum nggak ada HSI ya teman-teman. Ini adanya saya tuh ketemunya waktu di SNARS ya. SNARS ya. Kalau di Starkes itu tidak ada ya. Jadi saya dengar katanya nih akan direvisi Starkesnya. Jadi akan tambahkan dibunyikan tentang HSI, tentang apa ada penambahan untuk di 2025. Jadi Starkes yang sekarang akan diadopsi, direvisi karena kalau kita standar di ini nggak muncul ya. Ini muncul di SNARS nih ya. Kemudian adanya peta risiko ya, dibahas tentang sistem struktur ya, peta risiko yang ada di rumah sakit. Kemudian di sini juga dibahas tentang pengorganisasian ya, adanya tupoksi, ada kartu tugas. Jadi siapa mengajarkan apa di mana kartunya, jadi orang nggak bingung ya. Ya. Ini kita implementasikan di MFK 9 teman-teman ya. Kemudian di MFK 9 juga di AH di EP186 tentang protapnya. SOP-nya ada nggak ya disiapkan. Kemudian dicek tentang facility ya, struktur facility di sini ya, siap nggak ya. Kemudian tentang formnya ya, catatan-catatan tentang sistem ya. Kemudian masih di MFK 9 itu ada di poin A ada kebijakan ya. Tadi di situ ada kebijakan ya, ada latar belakang, geografi, profil ya. Jadi kebijakannya nanti dikeluarkan oleh direktur dan ada SK ataupun dia merujuk kepada SK Bupati Gubernur seperti itu ya kok. Silakan teman buka ya, tentang pasti ada di tiap provinsi, kabupaten, kota tentang penanggulangan bencana ya. Jadi kita bisa merujuk ke sana. Jadi kita susun HDP-nya, ada dasar hukumnya, tujuan, sasaran, wilayah. Hitung juga jumlah dokter kita yang siap, perawat, tempat tidur ya, yang tadi di list seperti itu. Nah, ini yang teman-teman sudah belajar ya tentang HRDC, kemudian tentang apa? Manajemen risiko. Jadi kita bisa buat risikonya ada di mana sih? Ya, di gambar ini ada kan? Ya. Oh, ada di sini, atau di sini seperti itu. Ya. Kita buat ini kan dari daftar dari risk register yang kita punya di tiap masing-masing rumah sakit. Ya. Jadi kita pakai HVA dan HSI ya. Dan nanti ada peta risiko ya. Tujuan apa sih kita mengetahui ya hazard dan yang spesifiknya. Hazard secara umum dan secara spesifik ya. Mengetahui kemampuan rumah sakit kalau bencana seperti apa. Dan skenario nih pakai IPG atau ERG-nya ya. Ini tadi ada peta wilayah ya. Peta rumah sakit ya, kita nanti bermain peta ya. Ini ada peta risiko, ruangan-ruangan mana, lantai mana yang berisiko, dan ada peta respon. Responnya ada di mana. Kemudian di MFK 9 di poin B dan C ya, harus ada organisasi, ada tupoksi, ada kartu tugasnya. Ini ada strukturnya, tinggal buat, pasti ada teman-teman semua kan udah terakreditasi dan sudah paripurna. Tupoksinya tinggal dilihat lagi, udah lengkap belum? Nah ini kartu tugas nih, saya nggak tahu udah ada nggak, ini barang baru ya, kemarin dimunculkan tentang job division sheet. Jadi, nah ini kerjaannya apa, ngapain, dia prepare. Nah ini ada kartunya. Mungkin ini di akhir depan mungkin 2025 akan dimintakan ya, karena kalau itu belum muncul ya kartu tugas. Jadi pelatihan ini sudah muncul. Kemudian dari MFK B dan H ya tentang SOP staff ya. Jadi menyiapkan prosedur respon ya yang nggak ada pada kita. Jadi ini kan kegiatannya jarang. Ya mungkin agak di luar kebiasaan, misalnya ada kasus, saya ingat misalnya contoh di Jakarta waktu terjadi ledakan di depo Pertamina Pelumpang, itu nggak pernah kepikiran saya juga ya, itu bisa meledak dan bisa sedemikian hebohnya, banyak orang luka bakar gitu kan. Kebetulan tempat saya di Jakarta Utara bekerja dan itu dekat lingkungan seperti itu, nggak kepikiran gitu kan. Wah, ini ternyata bisa seperti kejadian. Atau kemarin ya waktu kejadian di Bogor ya, dekat gudang amunisi meledak ya. Alhamdulillah nggak ada korban, tapi nah pembelajaran situ artinya itu pun bisa jadi tempat-tempat yang berisiko ya. Kalau tempat saya itu dekat dengan Jakarta Inter Stadium, sepak bola ya, bisa dipikirkan berarti saya ke arah sana. Saya dekat juga dengan jalan tol dan lalu umum ya seperti itu. Contoh fasilitas ya, ada pos komandonya,
ada di ruang triasenya ada kan ada alur kan, ada warna merah, kuning, hijau, ya hitam seperti itu. Lalu siapa nih yang menangani media? Ya, titik kumpul gimana? Siap nggak? Jalur evakuasi kita siap? Nah, fasilitasnya. Ini tentang sistemnya di MFA 9 di AHA ya, ada formnya nih. Ada form khusus yang harus kita buat antar lawan. Nah, ini menyiapkan HDP. Jadi kita siapkan dari poin pertama, siapkan tim penyusunnya nih. Dan timnya ada multidisiplin nih. Jadi nggak jangan hanya perawat semua atau K3 semuanya enggak. Semuanya ikut dicemplungin ke sini timnya ya, sesuai dengan fungsinya dia. Bisa saja dia di jabatan sehari sebagai kepala perawat, tapi pada saat ini mungkin dia sebagai, nah, disesuaikan lagi ya. Nanti kita bicara struktur di bagian belakang ya. Kemudian sistem tentang nih organisasi bisa dibuat, respon juga ya, protapnya harus dibuat, fasilitas dibuat seperti ini ya, sehingga kita tahu siapa mengerjakan apa. Nah di Undang-Undang Nomor 17 juga ya di pasal 111 ya, di sini dikatakan ya pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan pada saat bencana. Ya. Jadi di undang-undang dibunyi ini. Jadi nggak bisa menghindar ya. Siapapun yang bekerja di bidang kesehatan ini wajib memberikan pelayanan kesehatan pada saat bencana ya. Kemudian di Permenkesnya juga ini ada tentang program fasilitas pelayanan kesehatan aman bencana ya. Jadi rumah sakit harus bisa memastikan rumah sakitnya tidak hanya untuk berdiri tapi juga bisa memberikan pelayanan yang aman ya. Harus siap berbagai risiko nih. Termasuk perubahan iklim ya. Sekarang kita tahu lagi di mana-mana di luar negeri tentang stres ya, panasan tinggi itu bisa banyak juga tuh ya. Ini hati-hati. Dampak ya, dampak bencana pada rumah sakit ya bisa berdampak secara internal maupun secara eksternal ya. Dampaknya bisa di daerah yang bencana, kerusakan ya. Kalau eksternal misalnya gempa bumi, tsunami, atau gunung berapi. Nah, kalau internal misalnya kebakaran ya, kebocoran gas atau penyakit menular. Dan yang utama di Permenkes 1175 tentang adalah jangan lupa ya, karena kita ada pasien yang utama. Jadi ada pasien safety ya. Harus safety untuk pasiennya ya. Saja kita nanti kerjasama ini dengan pihak PMKP ya, penyelamatan pasien ya, seperti itu. Ada juga sistem pelaporannya ya, ini dilapor ke SP2 KPN seperti itu. Jadi ingat ada pasien safety-nya. Jadi sebenarnya siapa sih yang peduli ya sama fasilitas kita nih ya. Ini kalau banjir siapa peduli? Ya harus kita sendiri teman-teman. Ya kalau kita mengalami hal seperti ini, banjir ya. Atau terjadi misalnya, nah ini gunanya ada PCRA ya, orang bekerja bangunan lagi diperluas tiba-tiba kejatuhan benda, ada material, ada orang di bawahnya luka ya. Bisa disegel teman-teman ya, gedung rumah sakit kita. Ini misalnya terjadi kebakaran ya di ruang genset ya, ini bisa lihat ini bencana juga ya. Gimana siapa kita, lingkungan kita ya. Kita pasti punya genset masing-masing rumah sakit. Ini juga ini kebakaran ya. Ini kita ada lift ya, terutama rumah sakit yang mungkin lebih dari 3 atau 4 lantai ada lift. Nah, hati-hati jangan sampai orang kejepit lift. Kemudian dalam pekerja ya ada renovasi, orang bekerja seperti ini. Ini gunanya PCRA. Ya, jadi kita lihat berjalan kan, jadi nggak ada orang nongkrong-nongkrong seperti ini, ya. Kemudian roboh, ya, rumah sakit roboh, ya, hati kembali ke pemantauan kita, monitoring. Dan jangan lupa, itu ada sampah medis, ya, jangan sampai sampah medis sampai ke penuh-penuh seperti ini, sampai bludak-bludak ya naruh sampai, ya, ini kan melebihi standar kan. Minimal kalau nggak punya pendingin ya 2 kali 24 jam harus dikosongkan loh. Ya ini pasti lebih dari 2 hari nih sampai keluar seperti ini ya. Kebakaran yang menyebabkan tewasnya 4 bayi yang baru lahir di India ya. Jadi rumah sakit ya, jadi saya katakan ada kita mulai dari prabencananya ya, prabencana ya. Ini prabencana, saat bencana, pasca bencana ya. Apa yang kita lakukan saat bencana ini ya, meningkatkan ya. Kalau kita sekarang kondisinya di sini di pra bencana ya, kita di sini kita dibantu sama HVR dan HSI ya, kita lakukan manajemen risiko, ada hazardnya dengan risk register, jadi kita bisa lakukan perencanaan. Pada saat bencana ini diimplementasikan semua dari sini. Pasca kita evaluasi ya, sesuai nggak sih, bener nggak kita buat ya.
Jadi kadang-kadang kopas dari tempat lain sampai cemplungin ganti logo sama nama ya, ternyata nggak cocok ya. Nah ini ya kalau kita apa ya banding-bandingkan ya antara standar MFK dengan standar dari K3 rumah sakit nih ya. Jadi di mana sih contohnya nih ada kepemimpinan dan perencanaan ada di MFK kan. Oke. Kemudian ada keselamatan dibahas di adanya keamanan, adanya pengelolaan B3 ya, sistem proteksi kebakaran, alat medis, sistem utilitas, penanganan darurat bencana, konstruksi, renovasi dan ya mobilisasi, 10 pelatihan. Ini di standarnya MFK ya di dalam Starkes ya. Starkes ya 2022. Ya. Sedangkan di kategori rumah sakit ada kita harus membuat ada manajemen risiko ya keselamatan keamanan. Nah, mirip dengan nomor 2 dengan nomor 3 ya. Pelayanan kesehatan kerja. B3 ini mirip dengan nomor 4 juga ya. Pencegahan penanganan kebakaran ya sama dengan di nomor 5 juga. Kemudian pengelolaan sarana prasarana ya sama dengan di sini alat medis ya. Pengelolaan alat medis dari aspek keselamatan ada di sini juga. Kemudian 8 kesiapan menghadapi bencana ya. Sama. Artinya banyak yang kalau kita mengerjakan satu di sini pasti dipakai di sini juga sama aja ya. Ini adalah tujuan apa sih menjamin ya dan melindungi keselamatan sampai rumah sakit, pasien dan pengunjung. Ini kita masuk ke detail lagi di MFK 1 dan 3 ya. Jadi ada patuhan keperizinan ya, perencanaan rumah sakit, penanggung jawab program. Oke, ada sumber daya, ada tim atau komite ya. K3 di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit menetapkan regulasi tentang MFK. Rumah sakit telah melengkapi izin-izin nih dan sertifikasi. Jangan lupa semua izin itu ada sertifikasi ulang. Timnya memenuhi perencanaan anggaran. Jadi anggaran jangan dipelit-pelitin, jangan susah. Orang mau refill apar susah gitu ya. Kalau kebakaran kan nggak bisa diprediksi ya. Nih, di sini harus ada nih penanggung jawab MFK. Ini penanggung jawab yang ditunjuk ya. Terserah yang penting dia punya kemampuan, dia ada persyaratan bisa dilihat di sana di MFK ya. Ada pengawasan ya. Jangan lupa kalau teman-teman punya penyewa lahan, punya tenan, ya punya misalnya minimarket di situ banyak ada ATM penyewa, ada warung kopi, itu harus ada ya, dan diundang ya. Di MFK 3 tentang keselamatan ya, rumah sakit menerapkan proses pengelolaan keselamatan rumah sakit ya, integrasikan programnya, buat kajian risiko nih. Kita ada risk register sudah ada semua, nggak diupdate. Fasilitas sudah aman nggak nih? Upaya pencegahannya ada. Di-maintain nggak ya di pemeliharaannya tentang fasilitas yang ada di sini. Untuk keamanannya juga ya lingkungan ini tentang keamanannya ya lingkungan yang aman ya pemantauan secara berkala ya perlindungan terhadap kekerasan ya. Kemudian di MFK 5-nya tentang B3 ya perlindungan limbah B3 ya inventarisir ya penggunaan APD pelatihan pengadaan pembelian untuk bahan B3 lisensi izin ya rambu-rambu B3 ya investigasi pelaporan B3 ya. Nah ini di MFK 6 dibahas juga tentang proteksi kebakaran ya. Jadi rumah sakit memastikan semua staf memahami proses proteksi kebakaran. Alat pemadam ya berfungsi dan aktif ya. Nah ini risikonya kita tahu ya. Ada kajian risiko yang dilihat kondisi fisiknya. Benar nggak nih pengajian risikonya? Larangan merokok pasti ada ya. Suruh area rumah sakit evaluasi dilihat secara berkala. Di MFK 7 tentang alat medis dan MFK 8 tentang sistem utilitas ya. Tadi kan dibahas juga alat medisnya. Siap nggak nih? Dengan jumlah pasien yang banyak ya. Dengan jumlah kita cukup nggak? Risiko alat medisnya ya dilihat secara aktif. Bukti perbaikannya penerapan kalau ada barang-barang yang recall alat medisnya. Sistem utilitas ya. Kita lihat nih jadwal uji berkalanya nih. Prosesnya ada nggak perlu ini label-label tua seperti ini. Semua ada di dalam register ya. Nah di MFK 9 tuh ya ada dibahas di sini tentang disaster plan, adanya simulasi, adanya evaluasi ya. Jadi rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana ya. Ini memang masih bunyinya HVA ya teman-teman ya. Hazard Vulnerable Analysis ya. Tapi saya yakin mungkin di 2025 akan ada perubahan karena akan ditambahkan tentang HSI karena kemarin pelatihan HSI muncul ya. Kemarin kan nanya kok di ini enggak ya? Enggak muncul Starkes ya. Dengan di SNAR 2018 tuh muncul HSI ya. Dia akan direvisi tentang Starkesnya. Buat program pengelolaan bencana di rumah sakit ya. Ini HVA sudah ada. Simulasi ya harus dilakukan. Ya ada debriefing udah ada kita lakukan.
Staf dapat menjelaskan atau memperagakan nih waktu bencana. Kemudian kita area dari kontaminasi kan ada nih di IGD kan. Di situ ada apa? Ada air washer ya kan? Air washer sama emergency emergency shower ya kan? Ya, ada di situ ya teman-teman ya. Kan banyak ada 6 tempat di rumah sakit tuh harus ada ya di orang dokumentasi, ruang lab, TPS seperti itu jumlahnya ada ya. Kemudian dibahas konstruksi juga dibahas nih, makanya teman-teman kita sebut PCRA ya. Ada kualitas udara, ada PPI utilitas, ya, ada gimana kalau getaran, kebisingan, bahan limbah berbahaya, tentang keamanan, bahaya-bahaya lainnya. Kemudian pelatihan juga ya, di pelatihan juga dijelaskan. Jadi di dalam pelatihan tuh kita ajarkan tentang bahaya alat medis, sistem utilitas, ya, tentang bencana, ya, pengelolaan seperti apa. Jadi kalau di tempat kami pelatihan itu ini dapat semua nih, ya, diajarkan pada saat orientasi umum. Ya, jadi materi dapat dia. Nah, kebutuhan SPO untuk menghadapi HDP ya, gimana mengaktifkan bencana, gimana penugasan-penugasan seperti itu, ya. Ini ada buku pedomannya dan teman-teman bisa download ya, ini free ya tentang kesiapsiagaan, kemudian rumah sakit aman bencana atau safe hospital, ya. Ini satu SPO yang akan harus disiapkan teman-teman, akan bisa dicek ya kalau sudah ada, alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin mulai dicicil dari sekarang ya. Ini topik-topik dari SPO-nya yang harus kita siapkan ya menghadapi rumah sakit aman bencana ya. Untuk SPO gempa bumi, tsunami, silakan ya. Tentang yang sudah ada oke, kalau enggak tinggal dilengkapi. Ya kalau mau buat nggak ada apa ya, buatnya satu seperti ini ya. Kita buat ada nggak sih masalah gap dengan simulasinya? Lihat turunan seperti apa, lihat referensinya ya. Gampang kok ya teman-teman, pasti sudah ada, tinggal dilengkapi aja kelengkapannya ya. Ini contoh untuk proses identifikasi nih tentang SPO-nya nih. Masih sesuai nggak nih, lihat komando strukturnya ngapain ya, analisanya. Ya, safety officer ngapain misalnya ya, seperti itu. Nah ini logistik. Ya kenapa logistik penting? Karena nggak mau kita bergerak tanpa logistik. Ya gampang deh, nggak mungkin kan pekerja itu kerja dalam keadaan lapar gitu kan, mesti makan. Nah ada nggak makanan saat bencana? Disiapkan nggak bencana untuk makanannya misalnya ya? Belum lagi misalnya persediaan barang gitu, ada siap nggak kita ya? Jadi ada perencanaan nih. Jadi logistik nih diajak ya. Mesti pengadaannya ada nggak nih? Pengadaan disesuaikan kebutuhan. Penyimpanannya di mana nih? Yang ada di gudang, tapi gudang dikunci. Kunci di mana? Dibawa pulang. Jebol aja itu kalau begitu ya. Nah, kita butuh ya. Catat, jangan lupa kita catat setiap perkembangan ya. Jadi kita melakukan mitigasi, administrasi dilihat, esensial seperti apa, ya mencegah dan meminimalkan bantuan nggak sesuai. Jadi kita butuhnya apa itu seperti itu ya. Ini satu tahapan ya dari persiapan ya, ini untuk circle seperti itu ya. Persiapan, operational plan ya dari register supply, aktivasi, ya, monitoring, ya, rehabilitasi, ya, termasuk juga tentang sistem organisasi SDM berkompeten ya. Jadi dia berputar sebagai lingkaran. Contohnya yang bisa aplikasi ya dari ini diambil dari Hospital Safety Evaluation Form ya, tentang apa sih yang disiapkan dalam HIS ya, Hospital Safety Index ya. Ada SPO-nya, tinggal teman-teman diterjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia ya, tapi disesuaikan dengan keadaannya. Ini untuk perencanaan logistik untuk medisnya ya. Apa saja yang dibutuhkan nih, ada checklistnya, tinggal dicentang-centang seperti itu, dibuatkan ya, tinggal translate seperti itu. SOP juga termasuk medical gasnya seperti apa ya, ini contohnya. Kemudian pemetaan ya, ini pemetaan logistik finance-nya. Kalau nggak ada, beli di mana nih? Ya beli ke apotek ya. Apotek uangnya di mana? Kasbon kah? Apakah? Jadi bisa ada kebijakan khusus nih. Kan kadang-kadang orang keuangan nggak ada sampai malam, kejadian malam ya, tiba-tiba pasien banyak, obat habis. Kita mau mesti beli keluar, tapi uang nggak ada. Pakai uang siapa? Karena disiapkan di sini ya. Kemudian fasilitas, gimana dengan fasilitas ini? Mesti ada pos komandonya. Siapa yang bagian humasnya nih? Bagian gizi siap nggak ya? Gudang logistik bencana, kemudian ruang petugas bencana ada nggak nih? Staging areanya nih, discharge areanya ada nggak? Di bangsa cadangan siap nggak? Ya, yang dipikirkan adalah untuk fasiliti ada tempat triasenya di mana? Ruang tindakan dan kamar operasi, ya. Ada gensetnya, listrik, suplai air bersih. Ingat air bersih juga penting. Nggak ada air nggak bisa. Gas medis apalagi ya. SSD siap nggak ya, penyimpanan bahan bakarnya ya,
limbahnya tadi, sampahnya kan banyak ya. Satu bentuk penetapan fungsinya, jadi dia misalnya tugas sedang bencana pos komando, sehari-harinya di ruangannya seperti apa, ya medianya di mana. Jadi kita tahu ruangan, tinggal dimodifikasi sebentar ya itu berubah fungsi seperti itu ya. Periasenya ya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam disiapkan. Ya, titik kumpul di mana ya seperti itu. Di ruang ranap ya yang sehari misalnya nggak digunakan karena pasiennya nggak banyak ya, jadi boleh dipakai nih berubah fungsi karena memang uh, keadaan darurat seperti itu ya. Kemudian ada subclusternya, ini contoh misalnya ya, dibuat slik seperti ini sehingga kita terdata. Nah ini juga kita harus punya peta nih, peta ini contoh rumah sakit ya. Area-area mana nih? Ya ini kebetulan ada apa? Daerah sungai gitu kan. Ini lalu lintas jalan. Titik kumpul di mana nih? Ya, titik merah di mana nih? Ruang informasi di mana? Nah, ini gunanya kita tahu. Jadi kita bisa menempatkan tempat-tempat rawan di tempat kita nih, ya. Area-areanya seperti apa. Nah, ini struktur ya, teman-teman tinggal disesuaikan untuk struktur ini. Bisa ada komandan. Komandannya siapa nih? Ya, jangan tunjuk-tunjukkan ya. Jadi udah ada nih. Kemudian jadi ya, public information officer. Jadi kalau ditanya media siapa yang jawab? Jangan semua mengikut menjawab. Nanti salah. Nggak bisa bertanggung jawab ya. Liaison officer siapa ya kalau ada pendamping? Safety officernya siapa nih? Ya, siapkan. Ini ada operasional, ada planning, ada logistik, ada finance ya. Kan tinggal kita tarik sebentar. Ini pasti orang logistik, ini orang keuangan. Planning bisa kita masuk. Operasional bisa dari apa pelayanan medis misalnya seperti itu. Safety officer bisa K3, bisa dari building management. Nah, ini kalau penasihat medis bisa dari komite mana? Komite medis seperti itu. Ya, jadi bisa masukkan seperti itu ya sehingga jelas. Contohnya di rumah sakit Andi Makassau ya, misal tempat-tempat nih yang internal di mana, perubahannya, tentukan nih tempat-tempat di mana titik-titiknya nih kalau kita mau extend sebenarnya ya. Ini misalnya ruangan kompilasi laporan di mana seperti itu ya, ada dirubah karena bencana dia jadi ruang komando untuk pengaturan ya. Kemudian ada titik lokasi untuk laporan di mana EMT laporan ya untuk emergency medical team kumpul di mana EMT-nya. Laporan harian seperti apa ya, ini tujuan-tujuannya. Jadi kita tahu ya. Kemudian standarnya nanti ada pelapor tingkat kabupaten kota nih, nanti tinggal lapor ya ke dinas lah. Kalau gampang ke dinas sangat lapor ke atas ya. Kalau minimal ke Sudin kota seperti itu. Dia ada laporannya nih, rekam medis misalnya gimana nih, ada nggak, kan nggak mungkin ya, walaupun sekarang ada elektronik dalam keadaan emergency pasti pakai kertas ya, siap nggak, masih ada nggak stok untuk kertas seperti itu rekam medisnya ya, kan nggak mungkin orang lagi cengap-cengap orang bawa laptop nanya lama ya, kertas disiapkan pasti. Ini contohnya ada korban massal di rumah sakit ya, ini akan sangat bertumpuk ya, hampir semua masuk ke ruang IGD, ini harus diatur ya. Jadi perlu juga tanda-tanda pakai simbol seperti itu, mungkin ada rompi khusus atau apa, jadi harus kita siapkan ya. Dan kalau terjadi bencana juga beda-beda nih ya. Ada yang sifatnya slow, ada yang sifatnya sudden onset nih. Ya, bisa nggak kalau bisa diberikan oke masih slow. Ada pre-deployment nggak nih? Kalau yang dalam tiba-tiba, nah ini harus disiapkan nih ya. Kalau terjadi disaster, nature disaster ya. Ini alurnya ya, satu contoh nanti teman-teman bisa direplikasi. Masuk kemana alurnya ya, sumber dayanya. Ini kalau ini dari Permenkes 75 ya, untuk formulir registrasi relawan ya, silakan diambil. Ini untuk tanda ini bisa ID juga nih, MT-nya siapa ya, bisa jelas kita nih ya. Ini harus disiapkan. Dan ini kembali ke DNA, kita tahu titik kumpulnya di mana nih. Misalnya IGD dokternya ada berapa nih, existing 2. Karena penuh, harus tambah lagi nih, 2 dokter tambah tenaga EMT-nya. Standby berapa? Perawat. Existing ada 4. Karena keadaan darurat kita butuh 10 ya. Dari mana kita tarik ya? Pos PIC-nya dari 2 menjadi 10. Kemudian ada mahasiswa magang misalnya di situ. Saya didik masukin ya. Gizi, gudang aja. Gudang dari 1 APT-nya ya kita butuh karena butuh peracikan. Siapa yang bisa disiapkan ya? Bagian gizi ya. Nutrisi cuma 2 ya, itu ditambah ya, bangsal juga sama seperti itu ya. Nah ini ya, kita siapkan titik-titiknya di mana, logistiknya ya, relawannya ya, perawatnya. Ini ada peta respon rumah sakitnya nih, jadi kita harus tahu ini gambar itu untuk memudahkan gimana, kemana, siapa, mengapa.
Nah, ini yang disebut dengan soal Hospitality Index ya, ini secara general. Jadi membantu untuk manajemen memastikan nih, kesiapan rumah sakit menghadapi bencana ya. Ini dinilai sejauh mana nih kesiapan kita ya, bencana internal rumah sakit ya, secara kebakaran, ada gempa, banjir, longsor seperti itu. Jadi tools ini ya bersih ada 150 item. Nanti di bagian akhir ada teman-teman apa tinggal diambil linknya aja ya, ini free. Kemudian mempengaruhi hazard, efektifnya, strukturnya seperti apa, non struktur seperti apa, ada modul-modulnya. Ini siapa sih yang mengerjakan Hospital Safety Index? Ya komite. Jadi semua bergabung ya. Jadi ada komite darurat nih mencari rumah sakit yang berlaku di rumah sakit, ada penanggung jawabnya ya. Semuanya dia komandonya dikoordinasi oleh K3 untuk mengintegrasikan ya. Kalau di tempat saya seperti itu ya. Tapi ada SK-nya dan kita lapor ke direktur utama ya. Jadi semuanya di bawah kendali seperti itu. Gimana kalau malam ya, itu kembali ke dalam SPO-nya, apakah dokter jaga IGD yang berdinas atau mungkin ada petugas khusus ya, harus disiapkan ada di dalam regulasi di internal rumah sakit. Kenapa seperti itu, kan tujuannya kita harus mengamankan ya, kemudian ada seperti ini ya, bangunan prasarananya ya, mewujudkan tempat yang aman, nyaman ya, kandalan juga, dan rumah sakit memenuhi standar ya. Karena kita ingat kita ada di yang Permenkes baru ini ya, tentang standar bangunan rumah sakit ya. Ini ada di PMK 40 ya 2022 ya, tentang bangunan prasarana ya. Ada di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini dibahas sekilas. Ini fungsi bangunan ya. Fungsi bangunan rumah sakit ada karakternya, sumbernya. Ini keterbatasan pergerakan, ada identifikasi, ada pengaturan zonasi seperti itu ya. Dan ini ada pemberlakuannya ya untuk PMK 40 ini 2022 ini akan berlaku ya pada Desember 2025 ya. Dikasih waktu 3 tahun sejak ini diundangkan. Disilakan teman-teman untuk mengupgrade rumah sakitnya menyesuaikan dengan PMK yang terbaru. Contohnya ya, ruangan-ruangan toiletnya bukaannya keluar, nggak ada lagi bukan ke dalam. Koridor ini kondisi seperti ini, tempat parkir ya kondisinya seperti ini, ada loket difabel harus disiapkan, ada jalur pemandu, ada nggak nih jalur kuning di tempat teman-teman semua nih, ya siapkan ya. Ada rambu marka yang bisa terlihat, nah pintu juga ya bukaannya, ada tangga, lift atau ram ya. Ini tidak mudah kalau rumah sakit udah lama berdiri ya, ramnya karena pasti memakan tempat. Kemudian desain bangunannya ya, di atapnya, plafonnya harus aman ya. Kemudian dinding X-ray-nya ya, ada pelindungnya, timbalnya ya untuk anak nih, lingkungan seperti ini. Ya, ruang kedap suara untuk ruang genset misalnya, ruang operasi aman. Cara evakuasi juga ya, ini tangga kalau bangunan tinggi ya, ini ada akses sama exit discharge-nya ya, rencana evakuasi, titik kumpul, ada refugee area ya. Kalau tepat lebih dari 20 lantai itu per 16 lantai ada refugee area ya, kalau di DKI bunyikan. Nah, di sini ada juga kita di mana refugee areanya ya, teman-teman silakan putuskan dengan manajemennya ya. Struktur bangunannya nih ya, ada kategorinya kan, ada 1, 2, ada risikonya juga. Kalau kokoh, kuat, safety, bicara secara detail, pengaturannya, tentang bangunan, kita dibahas di situ tentang air bersih, air limbah, tentang drainase air hujan, kebakaran, proteksi kebakaran, aktif pasif ya, komunikasi, sistem kelistrikannya gimana, ya ada nggak backupnya, limbah padat ya, proteksi terhadap petir ya, uap dan air panas, ini ada di dalam sistem utilitas bangunan rumah sakit ya di PMK 40. Termasuk nanti desain bangunan juga ada kualitasnya, keandalannya, penyalurannya, termasuk sistem proteksi kebakaran ya. Jadi kalau udah di atas 4 lantai dia harus sudah sistemnya ada otomatis ya, bukan lagi pakai APAR ya. Nah, ini juga kalau lantai 2 sampai 4 nih otomatis ya sistemnya teman-teman ya. Tapi kalau lantai 1 oke, masih sistem manual ya. Jadi kalau rumah sakit lebih dari 2 lantai ini dasar hukumnya ya. Kemarin nanya dasar hukum apa Pak, perlu pakai sistem alarm otomatis, ini dasar hukumnya di Permenkes 40 ya, ada di bagian lampirannya. Termasuk juga tentang ada dimintanya APAR CO2 di ruang generator ya, APAR untuk kelas K ya di
bagian gizi atau dapur ya. Dibelikan belum? Ini ada permintaannya di sini dasar hukumnya ya. Sistem proyek aktif kebakaran, titik pelepasan, tempat tahan api seperti itu ya. Termasuk transportasi, lift. Liftnya apa yang kita lift pasien kah, lift pengunjung atau lift service ya, termasuk untuk dump rider ya. Penempatannya tangganya, ramnya ada nggak nih standarnya ya, berapa derajatnya. Pada pneumatik tube ya untuk pengantar ya kita harus tahu ya. Nah, kesimpulannya adalah kita melakukan identifikasi risiko ya dengan memahami bencana, susun rencana penyiapan rencana, siapkan leader, kemudian implementasi dan latih ya. Nah, ini yang kita lakukan semuanya. Baik Pak Denny, saya cukup. Baik, terima kasih Pak Wahyuda. Dan ini pertanyaan sudah ada yang masuk, tapi sebelum kita jawab ke sesi pertanyaan, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk dijawab satu persatu, dan juga untuk yang bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab untuk diskusi, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan sertifikat untuk webinar hari ini. Dan pastikan juga untuk sertifikat Pastikan juga untuk aplikasi, maksud saya, aplikasi Mika Super App K3 teman-teman, sudah platinum ya, karena untuk sertifikat ini hanya dapat diterbitkan jika teman-teman sudah platinum dan juga sudah mengisi absensi. Cara ceknya gimana? Lihat di pojok kiri atas, ada tulisan platinum atau silver. Kalau tulisannya silver, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu. Bagaimana cara upgrade-nya? Silahkan bisa simak video tutorial berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, nah itu dia cara untuk upgrade menjadi Platinum Member. Coba silahkan teman-teman semuanya bisa dicek dahulu nih sebelum teman-teman mengisi absensi apakah sudah platinum atau belum. Nah, kemudian pastikan juga sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Denny, karena untuk webinar kolege juga kita akan upload di channel YouTube-nya Kak Denny, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Denny. Nah, kemudian ada apa lagi? Dimulai dari perpanjangan juga lisensi, silahkan Pak Denny. Oke, teman-teman semua ya, kalau punya SKP ahli K3 umum, SKP ahli K3 listrik, segera diperpanjang ya. Karena ini SKP ada masa berlakunya 3 tahun, termasuk lisensi. Ya, jadi jangan sampai lisensi tersebut lebih dari yang udah distandarkan. Kenapa? Karena nanti wajib refreshment, ujian lagi, dan biayanya lebih mahal lagi. Ya, nah ini Media Tama bisa bantu ya, teman-teman semua ya. Nah, untuk teman-teman semua yang mau totalitas di K3, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 umum. Ini nanti ada di tanggal 13 sampai 28 Mei ya. Ini yang online training ya, selama 13 hari. Atau teman-teman bisa juga pilih yang full tatap muka ya, tanggal 13 sampai dengan 27 Mei. Nah, ini kayaknya sisanya tinggal 5 seat lagi nih. Ya, buruan ya teman-teman semua ya. Nah, kalau pendidikannya SMA, SMK, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 BNSP yang ada pelatihannya ataupun yang langsung uji kompetensi. Yang uji kompetensi ini ya tanpa ada pelatihan itu syaratnya harus sudah ahli K3 Kemenaker ya.
Nah, kalau sudah ahli K3 Kemenaker, teman-teman lanjutin lagi ya. Itu ada yang namanya auditor SMK 3. Kita ada running nih, tanggal 13 sampai dengan 18 Mei. Ada diskon nih buat teman-teman semua ya, khususnya yang alumni dari Media Tama. Ini juga kalau sudah ahli K3 umum, udah auditor, nah lengkapi lagi spesialis. Ini yang banyak dibutuhkan sekarang, ahli K3 muda lingkungan kerja. Sertifikatnya namanya Hygiene Industry ya. SKP-nya namanya ahli K3 lingkungan kerja ya. Nah, ini dapatnya yang BNSP plus yang Kemenaker, langsung 2 sertifikasi dapat ya. Nah, ini buat teman-teman yang SMK bisa ikut yang teknisi K3 listrik karena ini juga dicari nih oleh perusahaan-perusahaan kalau teman-teman kerjanya sama perusahaan kelistrikan seperti PLN, Kogindo Daya Bersama, PJB, Indonesia Power dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman pendidikannya minimal D3 teknik, teman-teman bisa ikut yang full tatap muka selama 18 hari ya, namanya ahli K3 listrik. Nah, ini diwajibkan nih untuk perusahaan yang memiliki pembangkitan lebih dari 200 kV ampere. Termasuk kalau teman-teman tender-tender ada yang namanya CSMS, pasti diminta nih ahli K3 listrik ya. Kalau teman-teman kerja di sektor konstruksi, ini ada 2 nih, ahli muda K3 konstruksi untuk tamatan SMA atau SMK. Ya, tapi kalau teman-teman mau lanjut ke ahli madya harus minimal D3 karena ada SKP-nya. Ya, nah ini juga dibutuhkan buat teman-teman yang kerja di kontraktor konstruksi. Ada lagi ini untuk kontraktor konstruksi, teman-teman yang mengawasi dan merencanakan perancah namanya supervisor perancah. Tapi kalau yang memasang dan membongkar perancah namanya teknisi K3 perancah. Yuk, silakan daftar di sini ya teman-teman semua ya. Kalau kita tergabung di dalam tim tanggap darurat kebakaran, teman-teman harus punya nih ya minimal kelas D. Kelas D itu apa? Bisa memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Tapi kalau teman-teman sudah D, lanjutin yang ke C nih. Yang ke C ini bisa menggunakan hidran dan SCBA. Ini juga termasuk dalam tim tanggap darurat yaitu petugas P3K. Ini pelatihannya 4 hari ya, 2 hari online, 2 hari praktek langsung ujian di sana. Kalau kita bekerja di ketinggian masih di atas platform perancah, kita harus punya sertifikasi dan lisensi namanya TKBT, Tenaga Kerja Bangunan Tinggi, level 2 ya. Tapi kalau kita bergelantungan menggunakan akses tali saja, seperti kerja di gondola, atau kita bekerja di bidang tower listrik, atau di cleaning service, dan lain sebagainya, ya, yang bergelantungan menggunakan akses tali namanya TKPK 1. Ya. Nah, ini penting buat teman-teman semua ya, sekarang dibutuhkan semua ini. Ini juga kalau teman-teman mau dapat CEO, operator forklift, nah ikutnya di Media Tama nih. Kenapa? Karena pelatihannya secara online, ujiannya juga secara online di pabriknya masing-masing. Enak kan ya, nggak perlu datang ke Jakarta. Nah, kalau kita kerja di rumah sakit, nah relate juga dengan materi kita hari ini ya. Nah, rumah sakit itu membutuhkan namanya akreditasi ya, atau K3 rumah sakit. Nah, teman-teman bisa ambil yang Kemenakernya nih, K3 rumah sakit. Ini pelatihannya secara online, ujiannya juga online. Termasuk juga para medis K3 muda, BNSP. Nah, bedanya K3 rumah sakit itu Kemenaker, para medis K3 muda itu BNSP. Nah, ini ujiannya semua online training ya. Trainingnya online, ujiannya juga online. Nah, yang mana dibutuhkan? Tanya dulu ke rumah sakit, ke klinik, atau vaskes, teman-teman semua butuh akreditasi yang mana. Semuanya diakui ya, mau Kemenaker, mau yang BNSP. Kalau kita dikerja di ruang terbatas, ya confined space, teman-teman wajib juga nih punya sertifikasi namanya teknisi K3 ruang terbatas. Nah, ini juga ada prakteknya nanti teman-teman masuk ke dalam ruang terbatas sambil menggunakan SCBA. Nah, kalau kita mau kerja di sektor migas, teman-teman yang tamatan SMA, SMK bisa ikut yang operasi K3 migas. Tapi kalau sudah pendidikan minimal D3, ikutan yang pengawas K3 migas. Bagi yang sudah punya pengalaman, bisa langsung uji kompetensi ya, tanpa ikut pelatihan lagi. Dan harganya pasti lebih murah. Nah, ini juga khusus untuk teman-teman ahli K3 umum nih, ya wajib juga nih ikut yang insiden investigasi. Ini juga trainingnya online, ujiannya juga online. Nah, ini bagian dari value kita kalau nanti ditanya apa kelebihan Anda gitu ya. Saya punya sertifikasi petugas investigasi insiden gitu ya dari BNSP. Ini ATK yang teman-teman akan terima ya kalau nanti teman-teman pelatihan dan sertifikasi yang di Media Tama, tapi tergantung dari pelatihannya masing-masing ya. Ada tas, buku agenda, lencana, e-money, pulpen, kemeja, notebook, pin dan lain sebagainya. Kita akan kirim kalau yang online, tapi kalau yang
yang blended atau yang tatap muka kita berikan pada saat hadir buat teman-teman semua di media tamu. Lanjutin, Pak Arif. Oke, nah kalau misalkan teman-teman semuanya terlewat nih untuk mengikuti webinar kolega, jangan khawatir. Nah, misalkan minggu kemarin, saya terlewat, tapi saya pengen sertifikat yang minggu kemarin atau Sabtu kemarin ya. Nah, bisa kunjungi di websitenya milea.app. Kemudian nanti teman-teman silahkan daftar dulu nih akunnya di websitenya Milea. Setelah daftar, baru teman-teman klik menu kursus. Kalau di desktop adanya di atas, tapi kalau di handphone adanya di paling bawah ya. Ada menu kursus. Kemudian urutkan berdasarkan waktu publish yang terbaru. Ya, disortir dulu nih. Nah, nanti langsung muncul nanti yang paling atas adalah yang paling terbaru. Silahkan bisa manfaatkan untuk teman-teman bisa mempelajari kembali webinar sebelumnya, tapi ingin dapat sertifikat. Karena kalau misalkan sudah lewat, teman-teman sebenarnya tidak dapat sertifikat, tidak bisa lagi ya, karena sudah lewat. Tapi kami memberikan fasilitas lagi untuk teman-teman tetap bisa dapat materinya, tetap bisa dapat sertifikat, dan dapat modulnya juga, yang nanti bisa dibaca secara offline, di handphone maupun juga di laptop, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau untuk download modulnya juga tinggal klik download modul ya, yang ada tanda panah ke bawah ini, atau di handphone ada tulisannya download modul, nanti otomatis akan tersimpan. Kemudian, untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari pekerjaan, jangan khawatir nih, ada di mediatama.co.id di websitenya, ada menu karir. Nah, di sini ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang diupdate, dan teman-teman bisa langsung klik dan masukkan CV yang teman-teman punya. Tapi kalau belum punya, saya belum punya CV nih Pak. Silahkan bisa buat di aplikasi Mika. Di sini ada menu buat CV online, silahkan bisa dipilih template dan seluruh kolomnya silahkan diisi sampai dengan lengkap. Otomatis nanti teman-teman bisa langsung download CV-nya. Bisa buat lebih dari satu ya, teman-teman. Nanti bisa di-download mana template yang teman-teman ingin download ya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Di aplikasi Mika itu ada yang namanya menu referral. Nah, kita menggunakan sistem referral. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa gunakan kalau misalkan ada pelatihan yang berbayar dan teman kita misalkan ingin ikut pelatihan nih. Nah, silakan berikan kode referralnya, nanti kita akan mendapatkan fee sebesar 5%. Bagaimana cara penggunaan kode referral dan pencairan kode referral, pencairan uangnya? Silakan bisa simak video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama, silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan. Lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening. Kemudian, lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Nah, seperti itu cara untuk menggunakan kode referral dan juga untuk pencairan kode referralnya. Silakan bisa dimanfaatkan kesempatan ini teman-teman untuk bisa menambah uang saku atau uang jajan ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemnaker RI, BNSP ataupun in-house training, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar atau WhatsApp tim kami nih, ada Beni, Risma Soka dan juga Amanda. Screenshot aja nih nomornya ya teman-teman. Khawatir nanti teman-teman, saya lagi pas butuh. Nah, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Dan pastikan juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, di Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni, dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Deni. Dan juga untuk teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor terkait dengan produk K3 seperti APAR, P3K, dan APD, bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar, atau bisa juga kalau misalkan teman-teman instruktur atau pembicara yang sering mengisi
webinar ya, bisa juga untuk bergabung sharing ilmu di webinar Kolega Mediatama yang diselenggarakan setiap Sabtu. Silahkan bisa hubungi saya, ini nomor WhatsApp saya, dan teman-teman bisa ajukan diri untuk bisa menjadi pembicara di webinar Kolega. Nanti akan kita diskusikan terkait dengan jadwal dan juga materinya. Oke, nah ini sudah semakin banyak pertanyaannya teman-teman semuanya. Silakan bisa ditulis pertanyaannya di kolom Q&A kalau misalkan ada pertanyaan, dan nanti akan kita balas atau kita jawab satu persatu. Oke, dimulai dari yang pertama ini sudah makin banyak. Silahkan Pak Denny. Oke, lanjut pertanyaan dari Pak Rahmat Setiawan. Kita ketahui bahwa K3 ini konsennya akan pencegahan ya. Jadi kadang Civitas Hospitalia ini di rumah sakit kurang peduli dengan K3 di rumah sakit. Apa yang harus dilakukan jika Civitas Hospitalia ini di rumah sakit tidak terlalu peduli dengan K3 di rumah sakit? Nah, ini bisa ditujukan untuk yang personilnya, karyawannya di rumah sakit, atau juga manajemennya. Nah, ini cara penyampaian yang efektif gimana Pak, supaya orang peduli terhadap K3 di rumah sakit? Silakan Pak Oyida. Suaranya belum masuk, Pak Wayuda. Oh ya, baik. Di tempat saya, sejak awal karyawan masuk itu ada namanya orientasi umum Pak Denny. Jadi 4 hari pertama dia nggak kerja dulu, itu dapat materi itu. Salah satu dari K3. K3 itu diberikan waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam ya untuk berikan materi tentang penanggulangan kebakaran, manajemen risiko, tentang bahaya B3 dan tumpahan B3, kemudian tentang alat medis, tentang sanitasi dan lingkungan, seperti itu. Nah, di situ dijelaskan fungsi dan peran K3. Jadi dari awal mereka sudah ikut. Dan ini juga standar dari rumah sakit sebenarnya. Jadi nggak ada karyawan yang nggak bisa, nggak ikut sebenarnya. Dan per 6 bulan sekali, kalau di tempat kami dia akan refreshing, misalnya tentang pelatihan, ya, manajemen risiko, kan dibuat lagi SPO-nya, PCRA diulang lagi. Kemudian untuk kebakarannya itu kan teori waktu orientasi umum. Kita adakan di tempat kami sekitar 4 sampai 5, 6 kali gitu untuk penggunaan APAR fire blanket. Ya, bisa 4 kali dalam setahun. Untuk hidran juga bisa 4 kali dalam setahun. Jadi itu udah rutin tuh jadwal seperti itu Pak Dedi. Jadi silakan teman-teman K3 rumah sakit ya ajarkan ya. Ya, mungkin terpaksa mungkin terlalu banyak karena memang karyawan kami banyak sekitar 600 sampai 700. Itu pun hampir tiap bulan supaya saya memberikan orientasi. Nah, mungkin kalau karyawan sedikit hanya 200-300 ya bisa dimulai. Jadi jangan nunggu banyak karyawan, bisa karyawan baru diikutkan orientasi. Itu diminta di dalam standar akreditasi. Jadi jangan sampai tidak ikut karena itu kan diminta begitu disurvei ditanya orientasi belum? Kan ada sertifikatnya. Jadi itu yang dilakukan dan memang harus dilakukan Pak untuk memenuhi standar di akreditasi. Itu Pak Dini jawabannya. Oke, itu kan targetnya adalah untuk karyawan baru ya. Kalau karyawan udah lama kerja kan agak bebal itu Pak ya. Kalau karyawan baru oke lah ya kalau ngajarinya orientasinya. Tapi kalau untuk karyawan yang lama-lama yang levelnya udah kerjanya udah puluhan tahun kayak gitu kan ya, apalagi levelnya udah manajer. Nah, itu cara komunikasi yang baiknya itu kayak gimana Pak? Sedangkan kita baru bekerja di bidang K3 rumah sakit nih. Ya kalau kami udah ada aturan ya, walaupun dia level manajer masuk dianggap sebagai karyawan baru. Yang lama pun ada refreshing, termasuk juga tenan. Ada misalnya tenan minimarket, tenan misalnya punya ada kafe yang ada di lingkungan rumah sakit, itu wajib ikut. Jadi nggak bisa. Jadi karena itu sudah jadi prosedur rumah sakit. Kalau nggak nanti KPI penilaiannya akan kurang. Itu tugasnya diklat. Nah dalam di scoring, kalau dia nggak hadir, ya bisa dikembalikan dalam 3 bulan kan harus ikut semuanya. Jadi kalau tempat kami nggak bisa lolos Pak Denny gitu, karena wajib gitu, karena udah terstruktur, semua wajib ikut gitu. Kalau buat nggak ikut, oke bulan ini nggak ikut, bulan depan ikut, nggak bisa juga 3 bulan ya udah, itu penilaiannya akan kurang dalam KPI-nya dia. Itu Pak Denny salah satunya. Jadi ya kuncinya adalah pas awal masuk ada orientasi, setelah bekerja ada KPI K3 yang dimasukkan ke setiap masing-masing personel. Sehingga tiap orang ada tanggung jawab K3 gitu ya Pak Rahmat ya. Lanjut lagi, Angela Marisiti Teovita. Selamat siang, bagaimana terkait dengan SPO evakuasi bencana di ruang khusus di rumah sakit seperti ICU, kamar operasi, NICU, di mana pasien banyak yang masih menggunakan peralatan bantuan hidup seperti ventilator dan lain-lain, atau sedang dalam tindakan operasi pada saat terjadi bencana. Ya, ini mohon bantu untuk perumusan SPO. Silakan Pak Wayuda.
Baik, jadi di dalam Permenkes 40 tahun 2022 itu dijelaskan untuk ruangan-ruangan yang khusus seperti ruang ICU, ruang OK, ya itu desain ruangannya berbeda Pak dengan ruangan rawat inap biasa. Dia harus bisa bertahan dengan misalnya bahaya kebakaran tuh bertahan 2 jam, dindingnya khusus. Pintunya pun khusus tahan api 2 jam. Karena gini, nggak mungkin orang dievakuasi misalnya lagi operasi, ya ke titik kumpul, turun ke bawah. Nggak mungkin kan pasti lepas listrik segala sama pasti bisa meninggal tuh pasien. Dia harus bisa bertahan di ruangan itu. Hitungan 2 jam dari mana? Kita harus makanya masuk di dalam ini HDP. Ini materi yang bulan lalu tentang HDP sebenarnya. Jadi dia harus menganalisa. Itu di standar ada Bu siapa tadi? Nah, lihat di Permenkesnya itu. Jadi ruangan itu memang diminta. Nah, kembali lihat Ibu, ruangan Ibu itu yang ICU-nya tahan api enggak? Tahan asap enggak? Oh, kalau bangunannya udah lama Pak, itu ada alat tuh yang seperti modelnya kayak rolling door, tinggal ditarik Pak Denny, dia itu tahan api, tahan asap. Jadi begitu kebakaran ditutup gitu. Dan itu ruangannya khusus. Jadi termasuk ke pintu-pintunya juga khusus. Nah itu harus didesain dan harus diajukan. Ya, jadi memang di Kemen sudah menghitung hal seperti itu. Nggak agak sulit ya kalau kebakaran kita melakukan evakuasi. Itu kalau kebakaran. Gimana kalau gempa? Nah gempa kembali struktur bangunannya kita harus tahu sebagai K3. Cuma bangunan kita ini bisa bertahan gempa sampai berapa skala Richter. Nah, ini kembali ke desain bangunan, harus belajar lagi. Kalau memang kita hanya bertahan skala berapa, nah, gimana dengan evakuasi? Ini harus dilaporkan ke pihak manajemen. Gimana jalurnya? Itu yang kita laporkan. Jadi Permenkes ini tolong teman-teman pelajari lagi. Itu pernah dibahas nih 2 bulan lagi, kalau salah ya. 2 bulan, 3 bulan lalu diulang-ulang nih. Permenkes ini memang memberi dampak besar. Karena bangunan rumah sakit banyak di Indonesia yang tadi kan ada tanya 43 bangunan rumah sakit itu nggak memenuhi standar. Sehingga begitu gempa dia rubuh, runtuh, ada abrol seperti itu. Sehingga nggak safe. Makanya muncul Permenkes ini tentang pedoman rumah sakit aman bencana. Ya, jadi maka ada evaluasi tentang Hospital Safety Index yang dulu dicabut di 2022 ini akan dimunculkan lagi karena banyak ternyata bangunan rumah sakit yang nggak aman terhadap bencana. Itu Pak Denny. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Jadi setiap bencana diidentifikasikan dulu, lalu mungkin disimulasikan dan pastikan semua tempat seperti tempat operasi tadi sudah bisa menahan ya teman-teman semua. Kayak kebakaran tadi minimal 2 jam, kalau gempa bisa strukturnya itu kehususan. Nah itu teman-teman sebagai kita praktisi K3 rumah sakit harus diidentifikasi dulu untuk tempat-tempat yang memang ada yang perlakuan khusus ya seperti ruangan khusus di rumah sakit tersebut. Oke, lanjut lagi. Pak Santo nanya, untuk aturan bukaan pintu toilet harus keluar, ini hanya untuk rumah sakit atau semua gedung? Nah, ini bukaan itu kan, pintu kan, kalau keadaan darurat kan harus didorong gitu ya Pak ya, kalau keadaan darurat. Apakah ini hanya di rumah sakit atau semua gedung nih Pak? Ataukah pintu-pintu keadaan darurat? Ini saya juga kadang ke hotel juga. Ini orang yang bangun hotel pun kadang nggak ngerti K3, jadi ketika saya dorong ternyata nggak bisa, ternyata harus ditarik. Padahal itu statusnya adalah pintu darurat. Silakan Pak Wahyuda di komentari. Baik, untuk pintu toilet itu ada di Permenkes tadi 40 ya, sedang dibuka. Itu kebukaannya keluar. Kenapa sih harus keluar? Karena gini, kalau terjadi musibah orang pingsan di kamar mandi, terus dia menghalangi pintu ya, ini pintu nggak akan bisa buka ke dalam Pak Denny karena ketahan itu udah pasti tuh ya. Dan itu maka sekarang tuh harus dibukanya keluar. Itu toilet ya. Nah, kalau untuk pintu yang lain, terutama pintu yang emergency, itu bukannya sesuai dengan arahnya dia kemana gitu. Makanya ada panik bar kan ya Pak ya, di pintu panik bar. Jadi ide bentuknya bukan handle, bentuknya bentuk kayak batang gitu ataupun kotak, tinggal ditekan, bisa disiku atau ditendang dia akan lebih mudah dibuka. Jadi bukanya pun ke arah luar ya. Nah, itu biasa satu arah seperti itu. Nah, bisa di dua arah kalau dia memang dipakai untuk dua fungsi, tapi untuk arah evakuasi ke depan ya, ikuti arahnya seperti itu waktu desainnya. Jadi ini teman-teman harus komentar. Jadi lihat arah evakuasi jangan berlawanan arah dengan arah evakuasi, nanti nggak sesuai seperti itu. Nah kalau sudah sesuai ikuti, kalau nggak terpaksa diajukan tuh, mesti diputar di balik arah pintunya. Karena itu penting sekali. Karena orang dalam keadaan panik akan lari nabrak jeger. Kalau nggak bukannya susah dia akan megang handle-nya bisa, itu pun harus tahan panas ya. Nah kalau pintu khusus itu dia tahan panas tuh, jadi nggak akan seperti handle biasa ya. Itu Pak Denny. Jadi pertama, toilet udah ada aturannya untuk bangunan jalur evakuasi itu bukan mengikuti arah evakuasi ke arah mana, ke bagian luar seperti itu. Contohnya di tangga emergency pasti keluar kan, bukan ke dalam dia sekali buka udah nggak bisa ditutup,
nggak boleh masuk ke dalam lagi kan. Kalau di pintu emergency dia langsung turun ke bawah di tangga emergency. Itu Pak Denny. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi supaya kalau misalkan ada keadaan darurat, ada yang pingsan, ada yang apa, tidak terjepit dan tetap bisa terbuka pintunya. Oke, lanjut ya. Untuk Pak Hendra Zulkarnain. Untuk gedung 8 lantai dan ada rawat inapnya, bagaimana apabila tidak ada ramnya, hanya ada tangga darurat di lift saja? Silakan Pak. Baik, makasih. Memang masalah RAM ini agak susah juga ya, karena kalau sudah bangunan sudah jadi, RAM nggak ada. Nah, salah satunya adalah kita buat tentang sistem mobilisasi pasien, Pak. Ya, kan nggak mungkin diturunkan dengan tempat tidur kan. Nah, artinya turunnya dia dengan teknik. Pertama yang dijalankan pertama dengan cara kain dilipat seperti itu. Ya, dua kain yang kokoh, yang kuat. Kemudian cara kedua dengan cara kasur. Jadi pasien ada di kasur, tapi kasur diikat, diturunin pakai tangga seperti itu. Artinya bisa, ya. Tapi gini, kalau di DKI tetap diminta, Pak. Ya, walaupun Bapak nggak punya RAM, ditagih nanti oleh pihak suku dinas kebakaran. Karena nanti Bapak nggak, oke, bisa lo dapat SLF. Cuma nanti jadi catatan, rumah sakitnya belum dilengkapi RAM. Gitu. Itu dikejar. Saya nggak tahu kalau di daerah, karena saya di Jakarta, itu dikejar ya. Lengkap tak? Kalau dilengkap, oke. Kalau nggak, ini akan jadi tagih. Pokoknya sampai selesai, sampai bertahun-tahun akan ditanya, harus diminta RAM. Ya, jadi memang kalau bangunan baru, bisa persyaratan harus punya RAM ya. Tapi emang bagaimana kalau bangunan rumah sakitnya 24 lantai Pak Denny? RAM juga susah itu kan muter seperti itu ya. Jadi ada sistem ya, sistemnya mungkin ada lift khusus kebakaran yang memang didesain bisa membawa dan aman terhadap kebakaran seperti itu ya. Tapi sampai sekarang pihak damkar masih meminta tuh ya untuk rumah sakit tetap ada RAM-nya ya. Tapi kalau belum ada ya Bapak harus membuat sistem bagaimana untuk mobilisasi pasien kalau nggak ada RAM dengan alat khusus seperti tadi saya katakan. Itu yang coba diimplementasikan Pak untuk di rumah sakit yang belum ada RAM-nya. Terima kasih Pak Denny. Oke, jadi tetap wajib ada RAM-nya ya. Kalau nggak ada RAM-nya, mungkin disimulasikan dulu bagaimana mengevakuasi pada saat keadaan darurat ya. Jadi kalau di DKI, kata Pak Wayuda tadi, pasti akan diminta ya untuk SLF ya. Oke, lanjut. Stephanie Yulia, apakah di laboratorium atau lab kesehatan harus juga menerapkan K3 rumah sakit? Seperti contohnya pada kedaruratan, yaitu pengadaan helm warna biru, merah, putih, dan lain-lain. Silakan, Pak. Baik. Kalau di tempat kami itu nggak terkecuali ya, dimanapun pasti ada tuh. Yang helm itu kan ada papannya, papan namanya papan tangga bencana. Helm itu sebenarnya hanya menyimpulkan Pak Denny. Jadi yang misalnya helm putih penanggung jawab atau komando, dia mengatur. Jadi kalau ada evakuasi dia menghitung jumlah turun tuh berapa. Misalnya karyawan dari 10 yang turun 5, berarti 5 kan belum ada. Apakah tertinggal di atas? Helm merah biasa untuk APAR ya. Kuning misalnya evakuasi, yang biru misalnya untuk P3K. Itu artinya untuk jelas tugasnya siapa, mengapa dan apa yang dikerjakan. Dan kalau di lab di tempat saya itu udah standar, dia ada fire blanket, ada APAR ya. Nah, kalau bahaya kebakarannya kan teman-teman pasti buat kan pakai FSRA kan. Nah, kalau di laboratorium biasanya risikonya kebakarannya bersumber dari listrik. Karena hampir semuanya itu pakai listriknya, maka disiapkannya APAR-nya pakai CO2. Jadi ada CO2, ada fire blanket dan ada helm dan juga ada tanda arah evakuasi. Itu yang disiapkan di laboratorium. Ya, itu standar sih. Sebaiknya tempat ibu pun sama seperti sehingga dia pun merasa terlindungi ya, walaupun mungkin jarang dipakai tapi ada di ruangan tersebut ya. Itu Pak Denny. Oke, jadi standar K3 rumah sakit juga wajib diterapkan di laboratorium atau lab kesehatan. Itu ya teman-teman semua ya. Lanjut, Tantri Elfrida Siregar. Pak, saya mau nanyakan dalam meningkatkan keamanan rumah sakit dari bencana, apakah untuk simulasi perlu melibatkan instansi pemerintah seperti BNPB atau ada ya simulasi-simulasi bencana tertentu yang memang harus di internal atau harus pihak eksternal nih yang harus dilibatkan? Silakan Pak Yuda. Baik, untuk simulasi saya saran pertama kita internal dulu. Artinya kita rapihkan dulu ya, siapkan dulu. Misalnya gini, kita mau mengadakan misalnya simulasi ada misalnya keracunan massal ya, karena mungkin dekat dengan pabrik seperti itu. Nah, sebelum kita ngundang dari pihak luar, kita siapkan dulu. Kita siap nggak
dari unit-unitnya, dari farmasi, dari labnya, dari radiologinya, dari IGD-nya setelah siap 1 kali 2 kali jalan, itu baru kita mengundang pada pihak luar, misalnya seperti itu, ada dari relawan atau dari pihak misalnya damkar seperti itu. Jadi dua hal itu kita berjalankan nih teman-teman semuanya ya. Dan ini sebenarnya ada ini sih, ada nanti mungkin ada apa ya, awareness-nya mungkin bulan depan tentang gimana sih persiapannya. Jadi mirip-mirip kayak seperti ini Pak Didi, kayak pelatihan apa pengamanan kemarin apa G20. Jadi sejak floor game segala macam itu ada itunya, ada trainingnya ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya gimana sih persiapkannya seperti itu. Jadi ya, teman-teman siap sehingga untuk HDP-nya bisa lebih detail ya. Mungkin bulan depan sehingga teman-teman bisa mengundang. Jadi yang saya terapkan tepasannya itu pertama internal dulu sih. Karena kalau langsung eksternal kita yang nggak siap kurang-kurang ideal juga ya. Termasuk juga bencana harus apa dipilah dulu mau internal atau eksternal ya. Kalau misalnya eksternal tadi misalnya kebakaran ataupun ada keracunan massal ya. Ataupun internal misalnya ada misalnya kejepit lift atau liftnya ada apa bermasalah gitu. Nah, itu kan harus siap juga kan. Artinya perlu mengundang mungkin vendor dari pemasok lift tersebut. Ya, siap nggak? Ya, seperti itu. Itu Pak Denny jawabannya. Oke, jadi ketika teman-teman mau melibatkan pihak eksternal, lebih baik di internalnya dulu dirapikan ya. Simulasi dulu secara internal, kalau udah rapi baru melibatkan pihak eksternal. Karena banyak sesuatu non teknis yang teman-teman nanti akan kaget kalau ada melibatkan pihak eksternal ya. Nanti ada roti juga nanti ya, tahu ya roti ya teman-teman semua yang diminta ya. Oke ya, itu ya dari Pak Butantri ya. Lanjut lagi, nah teman-teman ya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan raise hand dulu, klik tombol raise hand yang ada di layar HP atau layar laptop atau PC teman-teman semua. 1 kali aja ya, nanti kita akan bukakan kesempatan untuk bertanya. Silakan Hidayati Yusuf ya, silakan di unmute terlebih dahulu. Saya berikan kesempatan, yuk di unmute dulu. Silakan Hidayati Yusuf. Halo, Hidayati Yusuf, silakan. Oke, teman-teman yang mau tanya silakan. Ya, tentang K3 rumah sakit juga nggak apa-apa ya, atau kaitannya dengan bencana. Oke, kalau dari Hidayati Yusuf belum bisa, saya lanjutin lagi satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara, oh mirip-mirip nih ya pertanyaan yang tadi nih ya. Bagaimana cara meningkatkan K3 rumah sakit karena masih banyak karyawan yang kurang memahami? Nah, itu udah dijawab tadi ya teman-teman semua ya. Seperti orientasi untuk karyawan baru atau ada dimasukkan ke dalam KPI dan dibuatkan program TNA pelatihan walaupun dia karyawan lama, karyawan baru dan masuk ke dalam program-program ada penilaiannya. Nah, bagaimana kalau standar ruang panel listrik? Nah, supaya orang aware ya peduli terhadap standar ruang panel listrik di rumah sakit. Nah, itu gimana cara meningkatkannya? Silakan Pak Wahyuda. Baik. Ruang panel listrik, ruang genset itu ruangan-ruangan yang rawan ya, rawan terhadap kebakaran ya. Nah, teman-teman juga mesti ada persiapan di sana kan. Risikonya kan pasti dibuat kan. Nah, itu ada aplikasi namanya Fire Safety Assessment. Itu bagian yang harus kita buat ya sebagai K3 rumah sakit ya. Kalau PCR buat konstruksi, kalau Fire Risk Assessment adalah analisa ruangan yang risiko kebakaran. Ya, jadi apa misalnya dari sana? Oh, ternyata misalnya tadi di ruangan panel risiko kebakaran adalah misalnya ruang kubikelnya, ya kan? Nah, itu disiapkan aparnya apa? Karena itu listrik, artinya aparnya ada kelas B, ya kan? Berarti aparnya yang bentuknya CO2, ya. Kemudian apalagi ya, perlu ada alat penerangan di sana, perlu ada lampu emergency. Kemudian perlu ada lagi tanda panah evakuasi, ya. Nah, itu harus dibuat teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah buat FSR, sebenarnya nggak ada masalah sih, ya. Oh ya udah dapat kok ya, rinciannya ya. Saya yakin teman-teman udah paripurna rumah sakit pasti udah buat itu semua. Kalau apa masih itu bisa diperbaiki lagi kelengkapannya. Termasuk misalnya ruangan genset juga kan. Kalau ruang genset artinya kan untuk genset sendiri ada aparnya pakai CO2. Kalau ada solar di dalamnya artinya aparnya adalah yang untuk foam ya karena dibutuhkan bahan bakar solar. Jadi dia disiapkan ya aparnya disesuaikan juga dengan sumber apinya ya seperti itu ya. Itu udah ada teman-teman di dalam kajiannya di Fire Safety Risk Assessment. Itu Pak Denny. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Kalau mau
meningkatkan awareness terkait dengan panel listrik. Ingat ya, ruang panel listrik, tadi kayak ruang genset, itu adalah ruang-ruang yang restricted area ya, ruang-ruang yang memang tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Jadi ada pembatasan area. Pastikan teman-teman juga harus membuat tuh siapa saja yang boleh masuk ke sana, siapa saja yang tidak boleh masuk ke sana. Tapi pastikan itu masuk ke dalam safety induction ya teman-teman semua ya, baik itu para tamu, para pasien, dan lain-lain. Bisa jadi menggunakan videotron atau apalah ya di internal perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke sini ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Wahyuda dan juga Pak Denny. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar Kolegium Media Tama setiap hari Sabtu. Dan untuk sesi akhir ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu untuk closing statement dari pembicara kita, Pak Wahyuda, dipersilahkan. Terima kasih. Closing statement saya, Rumah Sakit Aman Bencana adalah rumah sakit idaman kita semua, ya, rumah sakit aman, pasien aman, karyawan aman, dan lingkungan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyuda, terima kasih Pak Denny dan juga teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk ikut lagi webinar kolega setiap Sabtu, tapi untuk pekan depan ya, khusus untuk pekan depan webinar kolega Media Tama libur dulu ya untuk tanggal 11 Mei. Karena untuk Sabtu depan kita sedang ada upgrade skill juga nih terkait dengan kompetensi di bidang lainnya ya, teman-teman semuanya. Pastikan juga nanti Sabtu depannya lagi, berarti tanggal 18 kita hadir lagi di jam 1 siang, masih sama, dan juga pastikan juga sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Saya berikan link untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. Walaupun masih tetap standby nih lah, seleksi alam tiba-tiba langsung di bawah 100 nih teman-teman. Tapi jangan dulu kemana-mana. Nah, karena untuk sesi terakhir ya, seperti janji kami di awal, nah, kita akan berikan satu door prize ya untuk teman-teman semuanya yang beruntung hari ini. Dan ini sudah diseleksi berdasarkan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita putarkan untuk door prize-nya adalah terkait dengan sertifikasi auditor SMK 3. Kita akan berikan gratis. Syaratnya adalah wajib sudah pernah mengikuti ahli K3 umum terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan namanya muncul, silahkan bisa klik raise hand. Kita putarkan siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Selamat kepada atas nama Ade Kurniawan. Apakah ada? Ada ya? Oke. Selamat kepada atas nama Ade Kurniawan. Pak Ade Kurniawan mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3. Nanti akan saya konfirmasi terlebih dahulu setelah webinar ini apakah Pak Ade sudah pernah mengikuti ahli K3 umum atau belum. Baik, terima kasih Pak Wahyuda, Pak Denny, dan juga teman-teman semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram dan pastikan sudah mengisi absensi. Dan juga untuk Sabtu depan kita libur dulu, ada lagi di tanggal 18 Mei ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Wahyuda. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sabtu selanjutnya teman-teman. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih Pak Denny, Pak Arif.